Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizky Dwi Cantika dari kelas 4 PJJM. Dan di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat peta garis dan peta citra kampus Politeknik Negeri Sriwijaya. Baiklah, yang pertama-tama adalah dengan membuka Google Earth Pro. Untuk mengubah koordinat Google Earth menjadi UTM, klik Tools, lalu Option, lalu klik Universal Transverse Mercator, lalu klik Apply, lalu klik OK. Dan koordinat Google Earth pun menjadi koordinat UTM. Ketik Politeknik Negeri Sriwijaya pada kolom search bar. Dan setelah itu klik search dan Google Earth pun akan secara otomatis menunjukkan kita di mana letak Politeknik Negeri Sriwijaya. Setelah itu, matikan place dan pastikan bahwa arah mata angin selalu mengarah ke utara agar tetap lurus. Lalu atur posisi peta dengan meng-zoom in atau meng-zoom out agar mendapatkan posisi yang diinginkan. Lalu klik Add Place Mark. Lalu mengubah name menjadi 1 dan mengganti simbol agar dapat mempermudah pekerjaan. Lalu atur posisi place mark berada di pojok kanan bawah dan koordinat ini akan menjadi tumpuan kita dalam georeferencing. Dan lakukan hal yang sama kepada 3 titik lainnya, yaitu titik 2 berada di pojok kiri bawah serta dan titik yang ketiga berada di pojok kiri atas, lalu titik yang terakhir, titik keempat, berada di pojok kanan atas. Pastikan juga seluruh titik bersejajar agar tidak menimbulkan masalah, yaitu gambar peta citra akan menjadi miring pada saat di georeferencing. Dan apabila sudah selesai meletakkan place mark pada setiap sudut, maka yang kita lakukan adalah menyimpan data peta citra, yaitu dengan mengklik File, lalu Save Image. Lalu akan muncul Map option, lalu matikan semua elemen agar tidak mengganggu data peta citra, dan mengganti resolusi menjadi maksimum, lalu Save Image. Lalu, simpan data peta citra pada folder yang sudah kita buat sebelumnya ataupun pada folder baru, dan memberi nama peta Polsri. Lalu, secara otomatis Google Earth pun akan menyimpan data citra ini pada folder yang telah kita tentukan tadi. Dan langkah selanjutnya adalah membuat shapefile. Yang pertama-tama kita lakukan adalah membuka Art Catalog. Lalu klik Connect to Folder dan pilih folder di mana kita menyimpan data citra tadi. Peta Polsri yang tadi pun pada Art Catalog menjadi raster dataset, sehingga harus diubah terlebih dahulu dengan mengklik kanan pada peta Polsri. Lalu pilih Properties, lalu scroll ke bawah hingga terdapat Spatial Reference, lalu klik Edit, select Projected Coordinate System, UTM,
WGS 1984 Shorten Hemisphere dan pilih WGS 1984 UTM Zone 48S. Lalu apply dan oke. Sehingga data raster ini pun telah di dalam koordinat UTM. Dan langkah selanjutnya adalah mengklik kanan pada layar Art Catalog. Lalu klik New, Shapefile, dan beri nama seperti contoh yaitu gedung. Dan dapat diganti menjadi sungai, jalan, ataupun yang lain, tetapi beda kepada feature type-nya. Seperti contoh itu polygon, lalu klik Edit, dan lakukan hal yang sama agar shapefile ini terdapat dalam UTM 48S. Dan untuk menambahkan shapefile yang baru, lakukan hal yang sama yaitu dengan mengklik kanan, New, dan Shapefile, dan kurang lebih menjadi seperti ini bila semua shapefile telah kita buat. Untuk jalan dan sungai, feature type-nya adalah polyline, dan tiang bendera adalah point. Lalu langkah selanjutnya adalah membuka ArchMap. Lalu akan muncul jendela dan pilih My Template, Blank Map, lalu klik OK. Lalu panggil data raster dengan Add Data, lalu pilih peta Polstri tadi, klik Add. Lalu mengaktifkan magnifier dengan mengklik Windows Magnifier dan arahkan magnifier ini kepada titik place mark yang telah kita buat sebelumnya. Lalu klik Add Control Points pada georeferencing, klik tepat di tengah, lalu lepaskan dan input X dan Y-nya. X dan Y ini didapat pada koordinat yang telah kita foto ataupun yang telah kita catat pada Google Earth tadi, yang dimana koordinat easting yaitu untuk dimasukkan dalam X dan northing untuk dimasukkan dalam Y. Dan lakukan hal ini sampai semua titik telah terisi.
Dan apabila telah selesai melakukan penginputan georeferencing, klik View Link Table, lalu klik Adjust, agar semua kesalahan tersebar pada setiap titik georeferencing. Lalu, klik Add Data, dan pilih Save File yang telah kita buat pada Arch Catalog tadi. Untuk memulai digitasi peta, maka yang kita lakukan adalah klik Editor, lalu Start Editing, dan klik pada Save File, lalu Constrict Tools sesuai dengan feature type yang telah kita pilih pada Arch Catalog, lalu lakukan digitasi sesuai dengan apa yang kita inginkan pada save file tersebut. Dan apabila telah selesai melakukan digitasi pada setiap save file, maka hasilnya akan seperti ini bila digabungkan. Lalu klik Editor, klik Save Edit, lalu Stop Editing. Untuk melakukan input atribut, maka yang kita lakukan adalah dengan mengklik pada layer gedung, Open Attribute Tables, maka akan muncul jendela table, lalu klik pada Table Option, lalu klik Add File, dan pilih Text, dan beri nama sesuai atribut yang telah ditentukan. Dan lakukan hal yang sama untuk atribut lainnya, tetapi khusus untuk luas, type-nya adalah float, bukan text. Dan apabila telah selesai menambahkan field, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk melakukan penginputan data, maka hal yang dilakukan adalah dengan mengklik editor, gedung, klik OK. Lalu pilih atribut, dan klik pada salah satu gedung yang akan kita isi datanya. Dan apabila telah selesai melakukan penginputan data, klik Editor, Save Edit, lalu Stop Editing. Dan untuk memunculkan data yang telah kita isi tadi, maka klik HTML pop-up dan pilih gedung yang akan dilihat datanya. Lalu, data atribut yang telah kita isi tadi akan muncul seperti ini. Lalu untuk membuat peta garis, kita matikan peta Polsri terlebih dahulu, lalu klik Layout View, lalu pilih File, Pack and Print Setup, lalu pilih Size A4, dan Orientation Landscape. Lalu atur posisi peta agar sesuai dan pas pada kertas A4 tersebut. Lalu untuk mengatur skala, klik View, Data Frame Properties, lalu General, dan pilih pada Display Matters, lalu klik OK. Lalu untuk membuat grid, klik kanan pada layer peta, lalu klik Properties, lalu pilih Grid, New Grid, dan pilih Measured Grid.
lalu klik next, atur interval, dan finish, lalu apply dan OK. Untuk membuat legenda yang kita lakukan adalah mengklik insert, lalu legend, lalu klik next. Legenda pun akan muncul dan atur di posisi yang kita inginkan. Untuk membuat arah mata angin, klik insert, lalu north arrow, lalu pilih simbol yang diinginkan. Lalu klik OK. Dan atur di posisi yang diinginkan pula. Untuk menampilkan scale bar, klik insert, lalu scale bar, dan pilih scale bar yang ingin digunakan, lalu klik OK. Untuk memunculkan scale text, maka klik insert, scale text, dan pilih scale text yang diinginkan, lalu klik OK, dan atur pada posisi yang diinginkan pula. Untuk memunculkan label, klik kanan pada gedung, lalu properties, lalu klik label, lalu pilih pada label field yaitu gedung, dan klik OK. Dan apabila telah mengatur semuanya, maka tampilan peta pun akan menjadi seperti ini. Dan maka yang kita lakukan adalah mengekspor file ini menjadi PDF, yaitu dengan mengekspor map, dan simpan file ini pada folder yang telah dibuat ataupun pada folder yang telah ada sebelumnya. Lalu, untuk melakukan layout pada peta citra, yang pertama dilakukan adalah mengganti judul menjadi peta citra. Lalu aktifkan kembali peta Polsri dan matikan batas kampus. Dan lakukan hal yang sama juga untuk mengekspor mapnya menjadi file PDF. Baiklah, saya telah selesai menjelaskan pembuatan peta citra dan peta garis kampus Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya berharap tutorial ini dapat mudah dimengerti dan bermanfaat bagi orang banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.